Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Nurandi Putra dari kelas 13 IJAB. Saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan saya selama 8 bulan di SMK Negeri 2 Klaten dan PT Tunas Arta Garda Tama. Perlu diketahui bahwa saya PKL di dua tempat. Sebelum ditempatkan di PT Tunas Arta Garda Tama atau vendor Bank BCA, saya harus menjalani seleksi selama 2 bulan dahulu dari BCA CMA di sekolah. Saya PKL di SMK Negeri 2 Klaten sebagai backup plan apabila saya sampai gagal seleksi. Setidaknya saya sudah PKL di SMK Negeri 2 Klaten selama 2 bulan, sehingga tidak ada waktu yang terbang percuma. Bab 1 Pendahuluan. Apa itu PKL? PKL atau praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang berguna dalam upaya meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan mendapatkan pengalaman kerja sesuai bidangnya dan juga sebagai bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingannya. Dasar hukum PKL yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Tujuan PKL dan manfaat PKL. Tujuan PKL yang pertama yaitu memperkenalkan siswa dengan dunia kerja dan meningkatkan etos kerja siswa-siswi. Yang kedua, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana pengaplikasian ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Kemudian yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK Negeri 2 dengan industri tempat siswa PKL. Manfaat PKL yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang sudah berpengalaman bahkan sejak lulusan SMK. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan sekolah siswa-siswi tersebut dengan industri tempat mereka menjalankan PKL. Yang ketiga, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan pengalaman langsung dari dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab siswa PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, menjaga sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, menaati tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang keempat, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Bab 2, profil perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, saya PKL di dua tempat. Yang pertama adalah SMK Negeri 2 Klaten. Dulu, SMK Negeri 2 Klaten bernama STM Klaten yang berstatus swasta. STM Klaten dirintis pendirinya pada tanggal 1 Agustus 1961 dan dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Raharjo. Pada tanggal 1 Januari 1965, status STM Klaten yang swasta berubah menjadi sekolah teknik berstatus negeri. Kemudian pada tahun 1991, STM Negeri Klaten berubah nama menjadi SMK Negeri 2 Klaten. Visi misi menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan. Kemudian mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian di SMK Negeri 2 Klaten, penempatan siswa PKL disesuaikan dengan program pendidikan masing-masing siswa dan saya bertanggung jawab di bawah kepengurusan SIJA. Berikut adalah struktur organisasinya. Kepala program keahlian adalah Bapak Sigit Minoto, kemudian guru mapel produktifnya ada Bapak Sigit, Bapak Riza, Bapak Dalyanto, Bapak Andi, Ibu Ati, dan Bapak Mustafa. Kemudian untuk pengurusnya, sekretarisnya Bapak Andi, dan bendaharanya Ibu Ati. Untuk teknisinya adalah Bapak Sriwianto. Untuk jam kerja di SMK Negeri 2 Klaten adalah 5 hari kerja, dari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Kamis masuk jam 8 dan pulang jam 4. Kemudian untuk hari Jumat masuk jam 8 dan pulang jam 3. Sejarah singkat PT Tunas Arta Garda Tama. PT Tunas Arta Garda Tama atau TAG adalah perusahaan penyedia jasa keamanan swasta yang didirikan di Jakarta pada tahun 1999. TAG didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk keamanan di dalam lingkungan kerja dengan tanggap, aktif, dan cepat terhadap ancaman-ancaman apapun, juga untuk mengantisipasi, meminimalisir, dan untuk menghapus ancaman-ancaman tersebut. TAG menyediakan beragam jasa keamanan termasuk cash in transit, cash management, ATM replenishment, dan jasa keamanan lainnya.
TAG memiliki beberapa cabang yang tersebar di Indonesia. Ketika saya menjalani PKL, saya mendapatkan penempatan di TAG cabang Bandung. Visi misi, PT Tunas Arta Garda Tama ingin menjadi sebuah perusahaan jasa pengamanan yang dipercaya oleh masyarakat dan pihak asing atau investor untuk memberikan jasa pengamanan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya dengan rasa aman. Mewujudkan keamanan, khususnya keamanan di lingkungan kerja, sehingga segala potensi kerawanan keamanan dapat diantisipasi, dicegah, atau diminimalisir akibatnya. Kemudian, untuk struktur organisasinya, kemarin ketika PKL saya ditempatkan di bagian CPC. CPC adalah tempat atau ruangan khusus yang sudah memenuhi standar keamanan untuk melakukan pemrosesan uang dan penyimpanan uang tunai. Struktur organisasinya sebagai berikut. Jabatan tertinggi dipegang oleh koordinator CPC. Koordinator CPC bertanggung jawab atas hasil kerja seluruh kegiatan di ruang CPC. Koordinator CPC biasanya yang berhubungan langsung dengan pihak Bank BCA. Kemudian ada Askor ATM dan Askor CM. Askor ATM bertanggung jawab atas hasil kerja pengisian uang ke kaset ATM, kemudian pembongkaran kaset ATM, dan juga menyiapkan kaset-kaset ATM yang akan dibawa ke lokasi mesin ATM yang sudah kehabisan uang. Kemudian Askor CM bertanggung jawab atas hasil kerja penghitungan ulang uang nasabah, kemudian ceker ATM. Ceker ATM bisa dibilang sebagai asisten Askor karena tugasnya adalah membantu tugas-tugas Askor. Ceker CM adalah asisten Askor CM. Kemudian ada delivery. Delivery bertugas untuk melakukan pengepekan uang. Kemudian terakhir ada kasir atau teller ATM, bertugas untuk melakukan pengisian uang ke kaset ATM, merekon kaset ATM, dan lain-lain. Kemudian kasir atau teller ATM bertugas untuk melakukan perhitungan ulang uang setoran nasabah. Kemudian untuk jam kerja di PT Tunas Arta Garda Tama adalah menggunakan sistem shift. Ada 5 shift, yaitu ada P1 masuk jam 7 dan pulang jam 4, kemudian ada P7 masuk jam 11, pulang jam 8 malam, kemudian S4 masuk jam 2 siang dan pulang jam 10 malam, kemudian M1 masuk jam 8, pulang jam 5 pagi, kemudian M3 masuk jam 10 malam dan pulang jam 7 pagi. Bab 3, kegiatan PKL. Ketika di SMK Negeri 2 Klaten, alur kerja PKL-nya adalah setiap pagi koordinasi atau briefing tugas dahulu, kemudian kita mengerjakan tugasnya, kemudian setelah tugasnya selesai kita lapor hasil kerjanya. Kegiatan PKL-nya yang pertama adalah maintenance PC lab, yaitu melakukan pengecekan hardware PC seperti keyboard, mouse, audio, dan koneksi internet, kemudian melakukan perawatan berkala serta melakukan upgrade hard disk dan perbaikan pada PC bila dibutuhkan. Kemudian merakit PC. Untuk mengisi meja-meja di lab J1 yang masih kosong, kami diminta untuk merakit PC untuk melengkapi jumlah PC di lab J1. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti seleksi dari BCA CMA, yaitu mengerjakan soal di web dari BCA, kemudian Zoom dengan pihak BCA CMA untuk pendalaman materi tentang CPC, CIT, dan FLM, kemudian ujian praktek band uang, brut uang, dan packing uang via Zoom, kemudian mengerjakan soal live quizzes, dan harus mendapatkan nilai di atas 80 sebagai syarat agar bisa mengikuti tes interview. Alur kerja di PT Tunas Arta Garda Tama yaitu datang di kantor maksimal 15 menit sebelum jam kerja, kemudian mengisi daftar hadir sebelum masuk ke ruang CPC, melewati proses searching dahulu oleh security sebelum masuk ke ruang CPC, kemudian menanyakan sesampainya di dalam ruang CPC kita menanyakan tugas kepada Askor. Kemudian Askor akan membagi setiap tugas kepada teller atau kasir. Tugasnya berupa menyetok kaset ATM, merekod kaset ATM, dan merekod back CIT. Kemudian teller atau kasir mengerjakan tugas sesuai arahan Askor. Kemudian setelah tugas selesai, segera lapor Askor. Kemudian ketika pergantian shift, lakukan serah terima pekerjaan kepada shift pengganti dengan teliti. Kemudian ketika keluar ruang CPC, melakukan proses searching lagi. Sebelum pulang, mengisi absensi dahulu. Untuk kegiatan PKL-nya, yang pertama adalah menyetok kaset ATM. Menyetok kaset ATM adalah kegiatan mengisikan uang ke kaset ATM. Jadi ketika kaset-kaset ATM akan diisikan uang, kemudian kaset ATM tersebut akan dibawa oleh petugas CIT menuju lokasi-lokasi mesin ATM yang sudah kekosongan uang untuk melakukan proses penggantian. Alur kerja penyetokan kaset ATM yaitu yang pertama, Askor akan mempersiapkan uang yang akan diisi ke dalam kaset dan mengontrol teller saat pengisian uang ke dalam kaset. Kemudian teller mengisi form stok kaset.
Kemudian jumlah lembar uang tiap kaset adalah 2.300 lembar untuk ATM Wincor dan Yosung. Kemudian 2.200 lembar untuk ATM NCR sesuai standar dari BCA. Kemudian teller mempersiapkan segel kaset. Segelnya biasanya berwarna putih dan menulis nomor segel dan nomor kaset pada form stok kaset. Sebelum kaset diisi uang, tunjukkan setiap sisi kaset ke kamera CCTV. Kemudian teller melakukan pengisian uang ke kaset per 500 lembar. Kemudian pastikan bahwa setiap kaset Wincor Yosung diisi dengan uang sebanyak 2.300 lembar, jangan sampai lebih. Kemudian untuk khusus kaset NCR diisi dengan uang sebanyak 2.200 lembar. Dan dengan denominasi yang sama, jangan dicampur-campur. Kemudian setelah kaset diisi, tutup kaset tersebut. Tunjukkan segel yang akan dipasangkan ke kamera CCTV, lalu pasangkan segel tersebut pada lubang seal kaset. Pastikan memasangkan tali segel sampai ujung pangkalnya. Tunjukkan lagi setiap sisi kaset ke CCTV. Kemudian setelah selesai, jangan lupa mengisi jam akhir proses, kemudian lapor ke Askor. Kegiatan PKL yang kedua adalah merekon kaset ATM. Merekon kaset ATM adalah kegiatan membongkar kaset ATM. Jadi ketika petugas CIT melakukan penggantian kaset, kan kaset yang lama diganti dengan kaset yang baru di mesin ATM. Kemudian kaset yang lama itu dibawa lagi ke ruang CPC. Biasanya di kaset yang lama masih ada sisa-sisa uang di dalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pembongkaran untuk menghitung ulang jumlah sisa uang di dalamnya. Alur kerjanya adalah teller menyiapkan kaset yang akan direkon sesuai instruksi Askor. Kemudian teller mengisi form rekon ATM. Yang ketiga, teller menunjukkan tiap sisi kaset ke CCTV. Pastikan tidak ada cacat pada kaset dan segel tidak rusak. Kemudian teller membongkar kaset reject atau retract terlebih dahulu dan menghitung uang yang ada di dalamnya jika ada. Kemudian teller membongkar kaset denom dan menghitung uang yang ada di dalamnya. Kemudian uang yang dihitung dengan mesin hitung uang, kemudian di-cut per 100 lembar. Kemudian setelah uang dihitung semua, dilakukan pencocokan jumlah uang dengan print counter untuk memastikan hasilnya sama. Apabila ada selisih uang, teller wajib lapor ke Askor, lalu membuat berita acara. Kemudian Askor akan melakukan verifikasi ulang atau perhitungan ulang. Kemudian setelah selesai, lapor ke Askor dan menuliskan jam akhir. Kegiatan yang ketiga adalah merekon back CIT. Jadi, setiap kali nasabah ingin menyetorkan uangnya, nasabah akan memasukkan uang tersebut ke dalam bag atau canvas bag, kemudian bag tersebut akan disegel dengan seal, kemudian bag tersebut akan dijemput oleh petugas CIT dari vendor. Kemudian bag tersebut akan dibawa ke ruang CPC untuk dilakukan merekon atau dibongkar bagnya untuk dihitung ulang jumlah uang di dalamnya, untuk memastikan jumlah fisik uangnya apakah sesuai dengan form apakah sesuai dengan yang dituliskan pada form setoran atau tidak. Alur kerjanya yaitu yang pertama, teller menyiapkan bag CIT yang akan direkon dan mengisi form rekon ACM. Kemudian yang kedua, teller menunjukkan kondisi setiap sisi bag ke kamera CCTV. Yang ketiga, memastikan sebelum dibongkar bag tidak ada yang robek dan seal tidak dalam kondisi rusak serta nomor seal sesuai dengan nomor seal yang tertera di form OR. Yang keempat, potong seal dengan pisau cutter, kemudian tunjukkan seal ke CCTV. Yang kelima, keluarkan seluruh isi bag, isi uang, dan tunjukkan ke kamera. Yang keenam, setelah semua isi bag telah dikeluarkan, tunjukkan bagian dalam bag ke kamera sebagai bukti bahwa bag sudah kosong. Kemudian hitung jumlah uang tersebut dengan mesin hitung. Kareti uang per band itu 100 lembar. Kemudian jika sudah 10 band, brut uang tersebut. Kemudian saat melakukan proses hitung, jangan lupa uang juga harus disortir, jangan sampai ada uang palsu. Kemudian totalkan jumlah uang dengan kalkulator. Jika seluruh uang sudah dihitung, pastikan jumlah uang sesuai dengan grand total yang tertulis di form OR. Kemudian jika semua bag sudah direkon, susun uang dengan teratur dan tulis jam akhir proses di form rekon CM. Kemudian terakhir, tulis hasil perhitungan uang ke form setoran. Kemudian kegiatan yang keempat adalah loading ATM dan CM. Loading adalah ruangan yang digunakan untuk serah terima antara petugas CPC yang dari dalam kepada petugas CIT yang di luar. Jadi misalnya kan petugas CPC melakukan penyetokan uang. Nah, uang tersebut akan diserahkan ke petugas CIT untuk dibawa ke lokasi ATM yang sudah kekosongan uang untuk dilakukan proses pergantian. Nah, kaset tersebut akan diserahkan oleh petugas CPC ke petugas CIT melalui ruang loading. Alur kerja di ruang loading adalah yang pertama, pastikan keadaan atau suasana pada saat serah terima berlangsung dengan tertib dan terkendali. Kemudian buka pintu loading dengan kunci yang dibawa. Kemudian ketika menerima kaset,
Pastikan nomor kaset sesuai dengan form RPL, segel kaset tidak rusak, serta kondisi kaset tidak ada yang pecah. Kemudian ketika menerima bag, pastikan bag tidak sobek, serta nomor bag dan segelnya sesuai dengan yang tertulis di form OR. Sedangkan ketika menerima uang dalam bentuk pack, pastikan plastik pack tidak sobek, serta pastikan jumlah uangnya sesuai dengan form OR. Yang kelima, apabila ditemui ada masalah seperti kaset pecah, bag sobek, atau bahkan segel rusak, segera minta ke petugas CIT untuk dibuatkan berita acara. Karena jika tidak ada berita acara, maka kita yang bertanda tangan sebagai penerima akan dianggap tidak teliti ketika mengecek dan akan terkena sanksi penggantian. Kemudian setelah semua sudah dilodingkan, tanda tangan pada form RPL atau OR sebagai penerima, kemudian bawa masuk form setelah barang yang dilodingkan ke ruang CPC. Setelah itu tutup lagi pintu loading dan jangan lupa dikunci. Bab 4, pembahasan dan penutup. Kesesuaian kompetensi industri dengan sekolah. Di SMK Negeri 2 Klaten, kesesuaian kompetensi yang diajarkan saat masih kegiatan belajar mengajar dengan saat PKL di SMK Negeri 2 Klaten hampir banyak yang digunakan. Di antaranya menginstal aplikasi, pengecekan serta perawatan software dan hardware, merakit PC, serta penggunaan Microsoft Office saat membuat rangkuman materi tentang BCCMA. Sedangkan di PT Tunas Arta Gardetama, kesesuaian kompetensi yang ada di sekolah dengan ketika PKL di PT Tunas Arta Gardetama bisa dibilang sangat minim. Pada saat menjalankan PKL, kami mendapatkan banyak ilmu baru seperti paham jenis-jenis mesin ATM, cara mengisi dan membongkar kaset ATM, cara menggunakan mesin hitung uang, dan cara melakukan packing uang dan lain-lain. Saran-saran yang pertama adalah menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian SIJA, mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya siswa menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri, karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. Meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain, jadi sewaktu di dunia industri lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan PKL, siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi, meningkatkan, memperluas, dan memantapkan keterampilan yang membentuk kemampuan dan wawasan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus sekolah. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.